tua jarang dibahas ya. Kan selalu narasinya jangan durhaka sama orang tua, jangan durhaka sama orang tua kan. Nah sekarang bisa loh, jangan durhaka sama anak. Tapi ngomongnya jangan sampai melotot ya. Durhaka beneran kitanya. Karena orang tua bisa durhaka sama anak dengan 3 alasan. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab. 1, tidak memilihkan ayah atau ibu yang terbaik buat anaknya. Jadi seorang suami, seorang laki-laki yang menikahi ahli zina belum bertobat ya. Kalau udah bertobat kan nggak boleh lagi disebut ahli zina kan. Menikahi ahli zina, lalu darinya lahirlah seorang anak yang memiliki seorang ibu ahli zina, maka itu alasan pertama, ayah ini ayah yang durhaka kepada anaknya. Yang kedua alasannya, tidak memberi nama dengan nama yang baik. Namanya misalnya mengandung arti celaka gitu. Nggak tahu bahasa nama yang pernah ada atau apa gitu ya. Ada anak yang namanya misalnya kambing misalnya namanya. Atau nama anaknya apalah. Nah, memberi nama di sini tuh bukan hanya nama yang ada di KTP atau di akte, termasuk panggilan. Jadi kalau dia memanggil anaknya dengan panggilan celaan, dasar anak apa misalnya ya, itu bagian dari kedurhakaan. Kalau ngasih nama mungkin enggak lah ya, walaupun namanya dengan bunyi yang aneh-aneh, tapi pasti ya yang biasa. Kalau nggak yang baik yang biasa. Tapi kalau memanggil, kadang dipanggil anaknya dengan panggilan yang buruk, itu sama dengan memberi nama yang buruk, itu juga durhaka. Yang ketiga, alasan durhaka orang tua kepada anak adalah memberinya makanan dan minuman yang haram, tidak mencari rezeki yang halal, nafkah yang halal, itu durhaka. Sehingga dengan 3 alasan inilah seorang laki-laki di zaman Umar dicambuk, dihukum oleh Umar gara-gara dia durhaka kepada anaknya. Tadinya dia sebetulnya ngadu anaknya durhaka sama dia. Durhaka gimana kata Umar? Kalau dipanggil nggak mau datang. Jadi anaknya menghindar terus dari ayahnya. Ayahnya ngadu kepada Umar. Umar bilang panggil anaknya sini. Pas dipanggil anaknya malah ngaduin tentang ayahnya. Pas diaduin ternyata ayahnya yang dihukum sama Umar, dicambuk. Jadi tapi saya nggak tahu kasusnya Mbak Uswah ya. Ini secara general. Bukan berarti ayah atau ibunya Mbak Uswah itu durhaka. Allahu a'lam kasus detailnya seperti apa. Nanti malah viral lagi kan, saya masih trauma nih. Dengan pertanyaan di hotel ini juga tuh. Ya, sebulan lalu. Padahal bukan saya yang posting. Secara umum kayak gitu. Jadi hati-hatilah terhadap anak. Terus boleh nggak saya masih belum bisa melupakan kata-kata itu? Ya kan melupakan itu kan nggak bisa disengaja ya. Nawaitu ansa kalimat abi. Saya berniat melupakan kalimat ayah saya. Trik lupa. Kan nggak bisa gitu, nggak bisa juga diminta hapuskanlah. Iya. Mendadak konser ya. Kayak gitu. Sumpah pokoknya saya halus kalau nyanyi enggak. Pas ngomong gitu terus terhapus ingatan, enggak juga. Jadi lupa itu adalah sebuah proses yang memang nggak bisa dipaksain kan. Ya udah kalau nggak lupa pun kan Nabi juga belum lupa sama Suraqah bin Malik yang membunuh Sayyidina Hamzah. Tapi setidaknya udah memaafkan, udah mencoba untuk berdamai, udah cukup. Kalau belum lupa ya minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya ridho kepada orang tua saya dan udah lupa dengan keburukannya. Yang ingat kebaikan-kebaikannya aja. Ya butuh waktu. Terus apakah saya boleh menghindar? Menghindar sewajarnya kalau memang ada kasus, soalnya ada kasus orang tua itu kalau dekat